1 jam sebelum perkiraan dan juga 1 jam setelah perkiraan dari BMKG terkait dengan dampak tsunami setinggi 0,5 meter. Baik, kita terkait dengan gempa dan juga dampak tsunami, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Puspasari dan juru kamera Kris Kamisma dari Gorontalo. Puspa, untuk saat ini BMKG memperingatkan waspada tsunami untuk 5 provinsi atau tepatnya 10 wilayah pesisir di Indonesia. Dan untuk saat ini kota Gorontalo dan juga sejumlah kabupaten di Gorontalo berdasarkan informasi dari BMKG terdampak akan tsunami. Lalu seperti apa persiapan dan juga pihak terkait termasuk Basarnas untuk memberikan informasi bagi warga di sana? Ya, terima kasih Juno dan selamat siang saudara. Untuk informasi mengenai gempa yang berpotensi tsunami di Gorontalo, saat ini memang sudah diketahui oleh masyarakat sekitar dan di beberapa wilayah di Gorontalo, khususnya di wilayah pesisir juga banyak masyarakat yang sudah melakukan antisipasi, di mana masyarakat banyak yang sudah melakukan antisipasi untuk mengungsi di tempat dengan dataran yang lebih tinggi. Itu berlaku untuk di wilayah pesisir, sedangkan untuk aktivitas di tengah kota sendiri warga masih terlihat beraktivitas seperti biasa, masih melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa yang biasa dilakukan. Belum ada tanda-tanda kepanikan yang terjadi di wilayah kota pada warga yang berada di sini. Dan kalau untuk anak-anak sekolah itu sudah ada antisipasi untuk dipulangkan lebih awal. Itu anak-anak sekolah khususnya yang SD hingga SMP itu sudah dipulangkan lebih awal dibandingkan dengan jam biasanya. Dan untuk pemerintah sendiri, BPBD saat ini sudah sedang melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar pesisir, khususnya di Kelurahan Pohe. Tadi BPBD sudah mulai turun untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara untuk mengantisipasi dampak dari gempa yang berpotensi tsunami ini. Kemudian sampai saat ini kalau di tengah kota sendiri belum ada aktivitas warga yang menunjukkan tanda-tanda kepanikan karena masih beraktivitas seperti biasa. Kecuali kalau di wilayah pesisir itu memang warga-warganya sudah ada yang mengantisipasi untuk mengungsi lebih dulu. Juno. Ya Puspa, untuk saat ini seperti apa saja peringatan yang diberikan dan juga tentunya keamanan terkait dengan proses evakuasi nanti yang diperkirakan untuk wilayah Gorontalo dari BMKG, potensi tsunami terjadi di sekitar pukul 16:39 waktu Indonesia Tengah. Ya, kalau di Gorontalo sendiri, Juno, memang pemerintah provinsi melalui gubernur itu sudah mengeluarkan himbauan untuk tetap waspada terhadap status gempa yang berpotensi tsunami ini. Kemudian warga dihimbau untuk 1 jam sebelum terjadi tsunami yang berpotensi, maksudnya gempa yang berpotensi tsunami ini 1 jam sebelum terjadi kejadian itu untuk segera menjauh dari wilayah pesisir pantai. Maka dari itu yang menyebabkan warga di sekitar pesisir pantai untuk kemudian saat ini sudah melakukan antisipasi untuk mengungsi di dataran yang lebih tinggi. Untuk potensi tsunami sendiri yang ada di wilayah pesisir pantai itu masyarakat untuk pemerintah sendiri, untuk pemerintah yang sudah melakukan antisipasi untuk mengungsikan warga di sana itu sudah dilakukan oleh BPBD melalui pemerintah provinsi. Ya, Puspa, untuk saat ini tentu bagaimana titik evakuasi atau titik dari posko di mana warga harus berkumpul, di mana saat nanti dampak atau potensi tsunami itu terjadi di Gorontalo? Kalau untuk titik evakuasi sendiri itu masih berada di kelurahan masing-masing, namun di dataran yang lebih tinggi yang kira-kira tidak mencapai dari titik paling tinggi dari ketinggian tsunami nanti, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya dari pihak Basarnas agar warga terselamatkan dan juga tetap waspada atas dampak dan potensi tsunami pasca gempa bermagnitudo 8,7 di wilayah pantai timur Rusia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Puspa dari Gorontalo.
Dan informasi terkait dengan gempa bermagnitudo 8,7 di pesisir timur Rusia akan kami lanjutkan setelah jeda hanya di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi di lepas pantai timur Rusia. Dan saat ini dampak dari gempa yang mengguncang Rusia akan berpotensi adanya tsunami terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Gelombang tinggi diperkirakan mencapai 50 cm dan akan terjadi siang hari ini. BMKG mengonfirmasi meski gempa terjadi di Rusia, namun dampaknya akan terasa hingga di sejumlah wilayah di Indonesia. Gelombang tsunami diprediksi bisa menjangkau kawasan Indonesia Tengah, khususnya wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Talaut. Gelombang diperkirakan tiba di wilayah Talaut sekitar pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi gelombang mencapai 50 cm. Terkait dengan informasi dari BMKG atas potensi tsunami dampak dari gempa bermagnitudo 8,7 di Rusia, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yana Mikesinga dari Manado, Sulawesi Utara. Yana, untuk saat ini BMKG memprediksikan potensi tsunami terjadi di Kepulauan Talaut atau Kabupaten Kepulauan Talaut. Lalu seperti apa antisipasi dari pihak terkait baik dari Basarnas, BPBD setempat dan juga aparat kepolisian setempat maupun TNI untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Saat ini saya melaporkan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan benar bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah yang diproyeksikan oleh BMKG terdampak akibat dari gempa yang terjadi di Rusia. Berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado, bahwa diproyeksikan dampak dari gempa di Rusia ini akan menyebabkan adanya gelombang tsunami di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaut, yang memang kalau saya informasikan berjarak lumayan jauh dengan Kota Manado yang merupakan provinsi dari ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan BMKG juga menyampaikan bahwa potensi gelombang laut akan terjadi dengan ketinggian kurang lebih 50 cm di sekitar pukul 14 lebih 52 waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari otoritas setempat di Kabupaten Kepulauan Talaut, bahwa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah termasuk di dalamnya Bupati, TNI, Polri, Basarnas, dan juga BPBD sudah melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama karena adanya proyeksi dampak dari gempa di Rusia yang bisa menyebabkan tsunami terjadi di sekitar wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan berdasarkan informasi juga yang telah kami terima dari BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut, bahwa sejumlah aktivitas sekolah, terutama anak-anak yang saat ini bersekolah, sudah diinstruksikan untuk segera kembali ke rumah masing-masing untuk mengantisipasi jika nanti siang sebentar kurang lebih pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah, dampak dari gelombang akibat gempa di Rusia ini tiba atau terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Juno. Ya, Yana, untuk saat ini apa saja informasi yang Anda dapatkan terkait dengan warga harus mengantisipasi 1 jam dari proyeksi potensi tsunami yang tadi disebutkan di kisaran 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, dan seperti apa titik kumpul yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat dan juga dari pihak BPBD? Ya, untuk informasi berkaitan dengan evakuasi dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, koordinasi dan antar lintas sektoral sudah dilakukan
kami juga menerima informasi bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut sedang melakukan rapat koordinasi bersama dengan stakeholder terkait, terutama untuk langkah mitigasi apabila benar memang proyeksi dari BMKG berkaitan dengan dampak dari gempa dengan adanya gelombang tsunami ini tiba di perairan di sekitar Kabupaten Kepulauan Talaut. Warga juga dihimbau untuk tetap memantau dan mencari informasi dari lembaga yang resmi, tetap waspada dan tidak gampang terhasut dengan informasi-informasi yang keliru atau tidak benar yang mungkin saja bisa beredar di media sosial. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Yana Mika Singal dari Manado, Sulawesi Utara.